Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget. Gimana caranya mengubah HP Android kamu yang mungkin sekarang jadi sumber distraksi menjadi mesin produktivitas super canggih. Kita akan pakai metode yang namanya Getting Things Done atau biasa disingkat GTD. Coba deh jawab jujur. HP kamu itu lebih sering jadi alat bantu buat fokus atau malah jadi bos kecil yang reseh dan penuh gangguan? Kalau jawaban kamu yang kedua, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, kita bisa ubah itu mulai hari ini. Nah, lihat aja bedanya. Di sebelah kiri ada mesin distraksi. Berantakan, notifikasi di mana-mana, bikin pusing. Terus di kanan ada mesin GTD. Bersih, rapih, semua widgetnya sengaja diatur buat bantu kita fokus. Tujuan kita jelas, mengubah HP kamu dari yang kiri jadi kayak yang di kanan. Terus gimana caranya? Solusinya ada di filosofi GTD. Anggap aja begini, kita mau membangun otak kedua di HP kita. Jadi otak kita yang asli bisa bebas dipakai buat mikir kreatif, bukan cuma buat nginget-nginget daftar belanjaan. Jadi GTD itu apaan sih sebenarnya? Intinya tuh simple banget. Ini adalah sistem buat mindahin semua tugas, ide, janji, semua unek-unek dari kepala kita ke satu sistem eksternal yang bisa kita percaya. Tujuannya, biar kepala kita jadi enteng dan kita bisa benar-benar fokus ngerjain satu hal pada satu waktu. Untuk menerapkan ini di HP Android kita, ada 3 pilar utama yang harus kita pegang. Pertama, pengumpulan tanpa hambatan. Gimana caranya nyatet ide secepat kilat. Kedua, minimalisme digital. Bersih-bersih rumah digital kita. Dan yang ketiga, ini kuncinya, tinjauan yang disiplin. Kebiasaan yang bikin semuanya berjalan lancar. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Metodologi GTD itu punya kerangka kerja 5 langkah yang jelas banget. Dan ini bisa kita terapkan langsung di HP kita. Ini dia nih, kelima langkahnya. Kumpulkan, klarifikasi, organisir, refleksi, dan lakukan. Anggap aja ini peta jalan produktivitas kamu, mulai dari ide acak yang tiba-tiba muncul di kepala, sampai jadi tugas yang berhasil kamu selesaikan. Langkah pertama, kumpulkan. Ini krusial banget. Kalau kamu butuh waktu lebih dari 5 detik buat nyatet ide, sistem ini bakal gagal. Jadi, manfaatkan semua senjatanya. Pasang widget di home screen, pakai perintah suara kayak "Oke Google, catat", atau manfaatin fitur bagikan buat langsung kirim link ke daftar tugas. Bahkan, kamera HP juga bisa dipakai buat motret coret-coretan di kertas. Selanjutnya, klarifikasi. Di tahap ini, ada satu jurus andalan dari GTD yang super ampuh. Namanya aturan 2 menit. Gini cara kerjanya. Pas kamu lagi proses semua yang udah dikumpulin, kalau ada tugas yang bisa selesai dalam 2 menit, jangan ditunda, jangan diatur, langsung kerjain saat itu juga. Percaya deh, ini bakal ngurangin tumpukan kerjaan secara drastis. Kalau tugasnya butuh lebih dari 2 menit, baru deh kita masuk ke langkah organisir. Pindahin tugas dari kotak masuk yang campur aduk ke dalam wadah yang lebih spesifik. Kamu bakal punya daftar buat tindakan selanjutnya, proyek yang butuh beberapa langkah, hal-hal yang lagi kamu tunggu dari orang lain, sampai ide-ide buat suatu saat atau mungkin. 2 langkah terakhir ini kayak satu paket. Refleksi itu adalah momen kamu meninjau semua sistem ini setiap minggu biar tetap relevan dan kamu percaya sama sistemnya. Nah, kalau kamu udah percaya, baru deh kamu bisa dengan yakin lakukan tugas yang tepat di waktu yang tepat. Misalnya, pakai konteks kayak app telepon buat lihat semua tugas yang bisa kamu kerjain sambil nelpon. Oke, alur kerjanya udah kebayang kan? Sekarang kita siapin lapangannya ya, yaitu HP kita sendiri. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan digital yang mendukung kita buat fokus, bukan malah narik kita ke dalam lubang distraksi. Pilih aplikasi itu penting, tapi jangan cuma lihat fiturnya. Coba sesuaikan sama gaya kamu. Kamu tipe purist yang suka sistem GTD murni kayak di aplikasi Nirvana, atau power user yang butuh kustomisasi tingkat dewa dari To-Do? Mungkin kamu lebih suka yang all-in-one kayak TickTick, atau malah minimalis yang cukup dengan Google Tasks. Nggak ada yang salah, pilih yang paling nyaman buat kamu. Tapi, aplikasi aja nggak cukup. Kamu juga harus bersih-bersih meja digital kamu. Coba deh pakai launcher yang minimalis kayak Niagara. Matiin semua notifikasi yang nggak penting dari aplikasi, aktifin mode fokus pas lagi kerja, dan kalau berani, coba deh ubah layar HP jadi grayscale. Dijamin HP kamu bakal terasa kayak alat kerja, bukan mainan yang warna-warni.
Ingat ya, yang lagi kita lakuin ini bukan sekedar ngatur-ngatur daftar tugas. Ini lebih dalam dari itu. Kita lagi ngebentuk ulang perilaku kita. Setiap notifikasi yang kamu matikan itu adalah satu langkah kecil buat melatih otot fokus kamu. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Tanpa satu kebiasaan kunci ini, sistem secanggih apapun yang kita bangun pada akhirnya bakal runtuh juga. Ini adalah hal yang benar-benar nggak bisa ditawar. Ini dia kenyataannya, ada yang namanya kesenjangan disiplin. GTD itu pada dasarnya adalah sebuah kebiasaan, bukan cuma soal setting aplikasi. Dan kebiasaan inti yang jadi pondasi semuanya adalah tinjauan mingguan atau weekly review. Tanpa meluangkan waktu tiap minggu buat bersih-bersih dan ngerapihin sistem ini, lama-lama kamu nggak akan percaya lagi sama sistemmu sendiri. Dan akhirnya, semua berantakan lagi. Kalau dari semua obrolan kita hari ini, kamu cuma boleh ingat satu hal aja. Tolong ingat yang ini. Satu kebiasaan yang nggak bisa dinegosiasi. Lakukan tinjauan mingguan kamu. Setiap minggu, apapun yang terjadi. Ini adalah lem yang merekatkan semua bagian sistem ini. Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba bayangin, hal luar biasa apa yang bisa kamu ciptakan, selesaikan, atau bahkan impikan kalau pikiran kamu benar-benar bebas. Bebas untuk berpikir kreatif, bukan cuma sibuk mengingat-ingat. Itulah tujuan akhir dari semua ini.